tempat-tempat yang ditinggali oleh jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video kali ini kita akan menjelaskan terkait tempat-tempat yang ditinggalin oleh jin. Ya, jadi ini perlu dan sangat penting diketahui, ya, karena kalau kita nggak tahu tempat tinggalnya jin, nanti kita yang akan suka di tempat itu. Nah, jadi nanti yang terjadi apa? Ya, setan nanti akan datang kepada kita. Maka dari itu, nah ini kita akan sampaikan ya, agar apa? Agar kita itu tidak mudah dimasuki oleh setan, atau tempat kita ya itu tidak dipakai oleh setan dari bangsa jin. Begitu ya. Yang pertama, ya, tempat tinggal jin itu adalah toilet. Nah, yang suka toilet, wah ini ada dalilnya adalah dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya toilet-toilet itu dihuni oleh jin. Ya, oleh karena itu apabila seseorang di antara kalian masuk WC, maka katakanlah Allahumma inni a'udzubika minal jubudi khubuthi wal khaba'ith, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan gangguan jin perempuan. Jadi yang pertama, tempat tinggalnya jin itu adalah WC. Ya, toilet. Ya, maka dari itu kita harus berdoa. Dan ini juga jadi di WC, di toilet itu kita tidak boleh berlama-lama gitu loh. Kita tidak boleh berlama-lama. Dianjurkan agar segera buang hajat selesai gitu loh. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas lain di dalam toilet. Nah, sekarang kan beda ya, mohon maaf. Ke WC bawa apa? Bawa rokok. Akhirnya apa? Menikmati rokok di WC. Betul nggak? Ke WC bawa HP. Akhirnya apa? Scrollingnya di situ di HP. Ke WC main game. Akhirnya apa? Berlama-lama di WC. Nah, itu artinya kita sedang kejebak oleh gangguan-gangguan setan di situ. Ya, maka ketika kita ke toilet, ya udah masuk ke toilet, baca doa, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca itu lalu masuk ke WC, ya. Dengan kaki kirinya ceklek gitu. Masuk udah langsung di situ buang hajat. Ya, buang hajat. Habis itu udah selesai buang hajat. Kan sebentar buang hajat itu, ya kan? Ya paling 1 menit lah ya. Setelah saya buang hajat, ya langsung kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, ya kita keluar. Ya begitu teman-teman. Cukup segitu sudah. Selesai. Ya. Lalu keluar dari toilet, ya keluarnya pakai kaki kanan, ya baca gufronaka. Udah selesai. Jangan berlama-lama di toilet. Ya. Ayo, siapa yang berlama-lama di toilet? Jangan-jangan sedang diganggu setan. Itu yang pertama. Tempat tinggal jin yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal jin itu ada di lautan. Jadi setan itu singgasananya, ya, itu ada di lautan. Ya, singgasana jin itu ada di lautan. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, ya, dijelaskan, ya, dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis, ya, singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah setan yang paling besar godaannya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, derajatnya sahih. Jadi teman-teman semuanya, jadi lautan itu adalah singgasana iblis.
Nah, seperti itu. Maka dari itu kan ada istilah kan ya yang mungkin kita dengar, "Oh, Ratu Pantai Selatan, begini begitu." Ya semuanya dari lautan gitu. Karena memang kerajaannya ada di lautan. Yang ketiga, tempat tinggal jin itu adalah lubang, ya, bolongan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya kencing di lubang. Ya, baik itu lubang yang nampak seperti sarang binatang atau mirip dengan itu. Misal nih, kita mau kencing nih, ya. Terus itu ada bolongan tuh, ada bolongan, kita lihat di tanah itu ada bolongan. Oh, mungkin itu lubangnya tikus atau apa ya. Nah, disitulah kita dilarang untuk pipis, ya kan. Karena di antara sebabnya bisa menyakiti binatang atau sebab lainnya bisa jadi lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, ya, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau pipis ya, misalkan kita pipis ya nggak bisa ke toilet ya, misalkan kita wis di jalan, jangan iseng ngencingin lubang gitu ya. Selanjutnya, ya, tempat tinggal jin itu adalah kandang unta. Ya, kandang unta. Dalam hadis juga disebutkan, janganlah kalian sholat di kandang unta karena di sana terdapat syaitan. Ya. Sholatlah di kandang domba karena dia itu membawa berkah. Nah, seperti itu, kandang unta. Yang kelima, tempat tinggal setan itu adalah rumah manusia, di mana jin ini akan tinggal bersama manusia dalam beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya, kemungkinan setan tinggal di rumah manusia itu, ya, jadi memang manusia itu memelihara jin atau memiliki hubungan perjanjian dengan bangsa jin, ya, seperti tumbal, ya kan, atau pesugihan atau ya semacamnya. Intinya manusia itu memang punya akad dengan bangsa jin ini. Ya. Maka setan juga tinggal di rumah itu. Ya, kemungkinan kedua ya kan, setan tinggal di manusia itu karena memang orangnya itu nggak sengaja ya mengundang setan, mengundang jin. Lalu jin datang karena perilaku anggota keluarganya yang mengundang jin. Jadi di rumah itu ada ritual-ritual orang yang melakukan mengundang jin. Jadi kita ya misalkan begini nih, saya nggak sengaja ngundang jin gitu loh, nggak ada niatan ngundang jin, tapi di rumah saya itu misalkan ada orang tua saya dan orang saya itu ya melakukan ini ritual-ritual mengundang setan. Maka di situ juga dia ikut tinggal di situ. Ya, karena adanya orang tua tadi yang melakukan ritual-ritual yang mengundang jin di situ. Ya. Kemungkinan yang ketiga ya, jin kiriman atau sihir. Ya, jadi jin sihir jin ini bukanlah jin yang sudah lama tinggal di rumah, namun karena kiriman memang ada faktor yang membuat setan itu tinggal di rumah kita karena dikirim sama tukang sihir itu. Ya. Jadi sihir dari setan dari luar yang dikirim gitu. Agar tinggal di rumah kita. Yang keempat, ya teman-teman semuanya, jin tinggal secara alami tanpa diundang. Jadi memang setan itu sukanya ya ini apa ya, menguasai gitu loh. Menguasai, memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Karena setan itu punya kecemburuan yang besar kepada manusia. Nah, jin tinggal secara alami dan jin ini mengganggu
atau menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia penghuni rumah tersebut, bahkan membuat sakit penghuni rumah. Namun tidak menutup kemungkinan ada pula yang tidak ikut campur dalam dunia manusia seperti jin-jin muslim yang tinggal di atap rumah kaum muslimin. Nah, jadi memang ada setan yang memang ya iseng gitu lah, memang bermaksiat dan mau menyakiti manusia. Nah, di sini teman-teman semuanya ya, bagaimana cara mengusir jin di rumah? Nah, di situ salah satunya adalah dengan membacakan surat Al-Baqarah. Ya, maka kita sangat sangat dianjurkan membaca surat Al-Baqarah ini di rumah. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad ya. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Ya, seperti itu. Oke. Itu adalah tempat tinggal jin yang kelima. Yang keenam, tempat tinggal jin itu adalah di pasar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, ya riwayat Muslim, ya terutama pasar yang banyak praktek penipuan dan kecurangan. Nah, benar nggak itu? Di pasar itu banyak praktek-praktek penipuan. Wah, dustanya luar biasa ya. Dalam hadis disebutkan kalau bisa jangan kalian menjadi orang yang pertama kalian masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para syaitan dan di pasarlah syaitan menancapkan benderanya. Nah, maka dari itu ya tempat karena di pasar itu banyak kedustaan, banyak maksiat di situ ya, banyak pelanggaran-pelanggaran agama di situ. Ada yang mengurangi timbangan, ada yang bilang ini untungnya sedikit, bilang ini itu, ada yang buka aurat dan sebagainya, bercampur baur laki perempuan. Nah, di situlah kan banyak maksiat di situ, maka di situlah menjadi tempat ya setan menancapkan benderanya. Yang ketujuh, ya, tempat kosong atau tidak berpenghuni. Nah, yang dimaksud dengan tempat kosong di sini teman-teman semuanya, di sini seperti halnya makam, ya pemakaman, kuburan, ya. Jadi kosong itu maksudnya kosong yang tidak ada manusia tinggal di situ. Nah, itu yang akan menjadi tempat ya dan dipakai sama setan untuk menjadikan tempat tinggal. Padang pasir, ya, lembah. Termasuk apa lagi? Termasuk kamar-kamar. Ya, kamar-kamar yang kosong. Kita punya rumah, misalkan rumah kita ada 5 kamar gitu kan. Yang 3 dipakai atau yang 4 dipakai, yang 1 kosong. Nah, ini akan juga berpotensi akan ditinggali oleh syaitan ya. Jin akan tinggal di situ. Ya, selanjutnya tempat tinggal setan yang ke-8 itu adalah tempat teduh dan panas. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, dalam riwayat hadis itu Rasulullah bersabda, jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba bayangan itu menutupinya, bayangan bangunan menutupinya, maka sebagian sehingga terteduh, maka hendaklah dia pindah. Atau dalam riwayat lain Rasulullah melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya. Beliau bersabda itu adalah tempat duduknya syaitan. Jadi misalkan gini, sekarang ini panas ya kan. Terus ada bangunan sebelah sini. Lalu di sini teduh gitu kan. Karena ada bangunan itu, yaitu yang tempatnya setan. Maka hindari seperti itu. Ya. Dan Imam Ahmad di situ menyebutkan ini makruh ya. Bukan larangan, tapi alangkah baiknya dihindari.
Selanjutnya, tempat tinggal setan itu, tempat tinggal jin itu adalah tempat-tempat yang terpencil seperti gua, hutan, gunung, lembah, ya kan? Atau kuburan-kuburan di situ ya. Maka intinya ya yang tidak terjangkau oleh manusia. Ya pokok yang tidak terjangkau oleh manusia pasti itu dipakai oleh jin sebagai tempat tinggalnya. Rumah tak berpenghuni, ya sekian tahun nggak dipakai, ya setan yang pakai nanti. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah tempat-tempat tempat tinggal jin ya di alam manusia. Ya. Moga-moga ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu sehingga kita tahu tempat-tempatnya setan, sehingga kita bisa tidak memberikan peluang agar setan bisa tinggal di alam kita. Gitu kira-kira. Ya, barakallahu fiik ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.